semua juga dalam keadaan baik-baik saja ya. Iya Kak. Nah Kak, ini kan masih pagi, pasti adik-adik masih semangat dong. Pasti Kak, pasti semangat. Mengawali kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sebelum kita melanjutkan ujian sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu. Oh ya, adik-adik di rumah mengikuti kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika pada hari ini kami boleh diberi waktu untuk beribadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, tolong Kau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan sama-sama melanjutkan pujian kita dengan pujian adalah sukacita di hatiku. Pujian. Oh iya Kak, adik-adik sekolah minggunya itu namanya Tabita, Selomita, dan Gevita. Nah, adik-adik akan mempersembahkan pujian Aku Bahagia. Selamat menyaksikan adik-adik.
buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujian pada hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, nanti persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing ya. Ketika kebaktian sekolah minggu sudah mulai diadakan kembali, baru adik-adik bawa dan dikumpulkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Sambil mengiringi persembahan yang kita berikan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Ku beri persembahan. Mari adik-adik, kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan pada hari ini. Dan kita mau berdoa untuk persembahan sekaligus berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evelyn. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jika hari ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu untuk kami semuanya. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evelyn, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Biarlah apa yang kami dengar bisa berguna buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Yang
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik bersama dengan keluarga pada minggu kedua bulan keluarga ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita masih kebaktian anak online ya. Hari ini kakak akan menceritakan pengalaman seorang anak bernama Chandra. Adik-adik, Chandra ini dikenal sebagai anak yang jujur, pandai, dan rajin mengerjakan semua tugas sekolah. Tetapi semuanya berubah sejak Chandra harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Orang tua Chandra membelikannya gadget. Tujuannya agar Chandra dapat mengikuti pelajaran dengan baik ketika dilakukan lewat online, melalui WA, video pembelajaran, dan lain-lain. Tetapi bukannya belajar dengan baik, malah Chandra asik menggunakan gadget itu untuk bermain game online. Begitu buka mata pada pagi hari, Chandra langsung memegang gadgetnya dan bermain game. Pada waktu makan, Chandra cepat-cepat menghabiskan makanannya, lalu melanjutkan ngegame lagi. Chandra terus bermain sampai jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 malam. Waktu papa dan mama bertanya, "Chandra, sudah belajar? Sudah membaca Alkitab?" Apa jawaban Chandra? Chandra berbohong. Chandra katakan, "Sudah, Ma." Padahal ia asik bermain game terus-menerus. Hal ini berlangsung sampai Chandra mendapat rapot tengah semester minggu lalu. Papa dan Mama kaget melihat rapot Chandra. Nilainya banyak yang di bawah KKM. Dan ibu guru menceritakan kalau Chandra sering tidak mengerjakan tugas. Mereka marah sekali ketika mengetahui Chandra menggunakan gadget yang dibelikan untuk bermain game online, bukannya untuk belajar. Papa dan Mama mengajak Chandra berdoa, dan Chandra menyadari kesalahannya. Chandra menyesal. Ia minta maaf kepada Papa dan Mama. Chandra memohon ampun kepada Tuhan untuk kesalahannya selama ini. Chandra berjanji akan sungguh-sungguh belajar dan tidak mau berbohong lagi. Adik-adik, apakah Papa dan Mama mau memaafkan Chandra? Ya, Papa dan Mama mau memaafkan Chandra. Mereka mengajak Chandra berdoa bersama-sama, mohon ampun kepada Tuhan. Mengapa ya Papa dan Mama mau memaafkan Chandra? Kenapa adik-adik? Betul, karena Papa dan Mama sangat menyayangi Chandra. Papa dan Mama mau memberi kesempatan kedua kepada Chandra untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Begitu juga adik-adik dengan pengalaman bangsa Israel. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Betul, orang-orang Israel sudah meninggalkan Tuhan dengan cara membuat patung anak lembu emas. Bukan hanya itu, mereka juga sujud menyembahnya.
orang Israel bersikap tidak setia kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah sangat baik kepada mereka. Tentu saja hal ini membuat Tuhan sangat marah. Malah pada waktu itu dikisahkan Bapak Musa juga sangat marah melihat perbuatan orang Israel, sehingga ia melemparkan 2 loh batu ke kaki Gunung Sinai. Adik-adik, menurut kalian, apakah Tuhan akan terus-menerus marah kepada orang-orang Israel? Atau kemarahan Tuhan dapat berhenti? Di dalam Alkitab, bersama-sama ya adik, kita buka Alkitab kita, Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Nanti setelah sekolah minggu, adik-adik baca selengkapnya ya, bersama-sama dengan orang tua kalian. Keluaran 34 ayat 1 sampai 35 ini menceritakan ternyata Tuhan mau mengampuni orang Israel. Tuhan meminta Bapak Musa untuk naik lagi ke Gunung Sinai dengan membawa 2 loh batu. Melalui Bapak Musa, Tuhan mau berbicara lagi kepada orang-orang Israel dan kembali memberikan perintah kepada orang-orang Israel. Nah, Tuhan kembali menuliskan di kedua loh batu yang dibawa oleh Bapak Musa 10 hukum yang menjadi perintahnya bagi orang-orang Israel agar mereka mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bahkan di dalam Keluaran 34 ayat 10, kita baca ya bersama-sama ya adik-adik ya. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Wow, adik-adik, Tuhan berkata kepada Bapak Musa bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel. Hal ini menunjukkan Tuhan sudah tidak marah lagi kepada bangsa Israel. Tuhan mau kembali mempercayai kalau bangsa Israel bisa taat kepadanya. Meskipun bangsa Israel sudah berbuat salah, namun Tuhan tidak membuang atau meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, mengapa sih Tuhan mau menerima kembali bangsa Israel dan memberi kesempatan kedua kepada mereka? Ya, betul, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dan kasih Tuhan ini tidak pernah berubah. Bagaimanapun perbuatan bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan tetap mau mengasihi mereka. Adik-adik, seperti Chandra dan bangsa Israel, kita juga mungkin sering melakukan hal-hal yang salah kepada orang tua atau kepada Tuhan. Misalnya, malas belajar, tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, berbohong. Mama bertanya, "Sudah belajar? Sudah mengerjakan tugas?" "Sudah, Ma." Padahal bermain terus dari tadi. Atau menyontek saat ulangan. Malas berdoa, malas membaca Alkitab,
suka bertengkar, marah-marah. Wah, masih banyak lagi ya kesalahan yang sering kita lakukan. Ingat ya adik-adik, Tuhan itu Maha Kasih dan Pengampun. Tuhan pasti mau mengampuni kesalahan adik-adik dan juga kesalahan kakak. Tuhan selalu mau memberi kesempatan kedua. Menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk mengakui kesalahan kita? Langkah yang pertama, adik-adik menyadari kesalahan. Duh, saya kok melakukan itu ya? Mama kan jadi sedih. Aduh, pantesan itu tadi papa marah. Karena saya sih yang salah. Lalu dilanjutkan dengan langkah kedua, menyesal. Aduh, mengapa ya saya bisa melakukan hal seperti itu? Saya melakukan langkah yang ketiga, mengakui kesalahan kita. Jangan ngeyel, jangan membela diri. Enggak, bukan salah saya maksudnya enggak begitu. Itu nanti kita tidak bisa berubah. Kita akui, maaf ya Ma, tadi saya melakukan itu karena ampuni saya Tuhan. Itu menjadi langkah yang keempat. Nah adik-adik, dalam bulan keluarga ini, kalian datangi orang tua kalian, peluk mereka, minta maaf kepada papa dan mama untuk kesalahan yang sudah kalian lakukan. Ajak papa dan mama mendoakan adik-adik supaya adik-adik bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan akan mengampuni kita dan akan tetap mengasihi kita. Tuhan mau memberi kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan mau mengampuni dosa dan kesalahan kita? Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, duduk yang baik. Yang bagi adik-adik sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama ya doanya. Tuhan yang Maha Kasih, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang telah membuat Tuhan berduka dan menyusahkan hati orang tua kami. Berikanlah kami kesempatan untuk bertobat dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam pengampunan-Mu, kami berdoa, bersandar, dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan pada hari ini, kita akan melanjutkan pujian kita dengan pujian yang berjudul Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Yesus, nama Yesus, indah dan
akan sama-sama beraktivitas. Nah, aktivitas kali ini akan dipimpin oleh Kak Tia. Nah, adik-adik, kita akan membuat kepala lembu emasnya dulu ya. Adik-adik bisa pakai yang warna emas, warna kuning, ataupun yang kakak punyanya warna hijau sih, nggak apa-apa ya. Oke, kita akan lipat menjadi dua seperti ini. Lalu sisi sebelahnya juga jadi seperti ini. Lalu kita lipat lagi menjadi dua dengan bentuk segitiga. Nih, bentuknya segitiga. Lalu jangan lupa sisi sebelahnya lagi ya. Gitu. Seperti itu. Oke, kita tahap selanjutnya. Balik lagi ke yang persegi panjang seperti ini. Nah, lalu kita nih lipat bagian sini. Ini dimasukin. Nah, sebelahnya juga ya. Masukin. Dilipat lagi supaya menjadi satu. Oke, adik-adik, kita lipat yang satu doang. Ini naik ke atas. Nah, kita akan bikin tanduk. Tanduk ada berapa sih? Ada dua. Nah, seperti ini. Lalu kita runcingin tanduknya supaya bisa nyerunduk. Wah. Tuh, sisi sebelahnya juga ya. Nah, oke, setelah itu kita lipat bagian telinga. Bagian telinga sama nih seperti yang tadi, seperti ini pertama. Setelah itu kita lipat ke bawah seperti ini. Sisi sebelahnya juga ya. Nah, kita lipat seperti ini. Lipat lagi ke bawah. Nah, oke, jadi deh. Tinggal dikasih mata sama mulut. Oke, katanya punya ballpoint. Ballpoint ini kasih matanya. Bisa dilingkarin lah, bentuk marah lah, bisa. Tapi Kak Tia yang ramah aja lah, seperti Kak Tia yang ramah. Wis. Kasih mulut yang senyum. Oke. Tahap selanjutnya kita akan membuat rumah gereja. Rumah ibadah juga bisa. Oke. Kita lipat menjadi dua kertas origaminya jadi persegi panjang. Yang rapi ya adik-adik. Kita ambil yang satu bagian doang, naik ke atas. Ya. Kita buka jadi 3/4 seperti ini. Oke, lanjut adik-adik, kita lipat bagian sisi sini dan juga sisi sini menjadi 1/4-nya. Seperti ini. Nah, sisi sebelahnya juga. Nanti kalau cuma satu nggak bisa jadi lah. Nah, oke, kita buka yang ini. Jadi segitiga ini. Kita buka juga yang ini. Buka. Jadi deh seperti ini. Setelah itu kan udah jadi nih pondasinya seperti ini. Kita bikin lebih kerucut. Gimana sih Kak caranya? Kita lipat ini menjadi dua. Aduh, keras. Nanti adik-adik kalau nggak bisa minta tolong papa dan mamanya, atau juga bisa minta tolong kakaknya kalau punya.
Pasti kakak-kakaknya juga udah pintar bikinnya. Nah, seperti ini. Sisi satunya juga. Oke. Jadi deh atapnya. Lalu kita akan bikin cerobong asapnya, Kak. Gimana sih caranya? Mudah. Tinggal ini dimasukin ke dalam sini. Nih, seperti ini. Sesuai dengan garis yang tadi kita buat. Seperti ini. Lalu kita lipat. Pas di tengahnya. Oke, rumah ibadah kita udah jadi. Tinggal dikasih salib biar tahu kalau ini rumah ibadah. Adik-adik juga bisa hiasin. Oh, kalau lembu itu mungkin dikasih kumis, Kak. Oh, enggak, itu kucing. Lalu kalau rumah ibadah mungkin dikasih rumput di sini atau pintunya gimana, Kak? Boleh. Oh iya, Kak Tia lupa kalau harus pakai double tip. Nah, tadi Kak Tia lupa nyebutin di alatnya tadi pakai double tip juga. Karena nanti kita kalau ngerekatin pasti pakai double tip. Oke, ini udah jadi. Nah, kayaknya kalau kayak gini terus kan lepas tuh adik-adik. Dikasihlah double tip. Nah, ditempel ke sini. Oke, kan jadi bagus, rapi. Kalau ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita pegang ini dulu, dikasih double tip setiap sisinya. Kertas satunya lagi. Kita pasang satu-satu ya. Yang satu dulu. Kita pasang ke lembunya. Nah, yang pas ya. Nih, seperti ini. Oke, selanjutnya kita lepas. Kita jangan lupa yang ini. Jadiin menjadi jadi seperti ini. Oke adik-adik. Nah, kita kan sudah mendengar nih kalau patung lembu emas ini melambangkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Maka dari itu kita kasih tanda cross. Oke, kalau adik-adik bagaimana sih setia, Kak? Dengan cara pergi sekolah minggu yang rajin, lalu pergi beribadah di gereja, dan juga mengikuti sekolah minggu online. Nah, maka dari itu Kak Tia buat bentuk rumah ibadah, lalu dikasih tanda centang. Oke, segitu aja ya aktivitas pada minggu kali ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami sukacita sehingga kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu hari ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan firman yang telah disampaikan, puji-pujian yang telah kami naikkan, biarlah dapat menjadi berkat untuk diri kami sendiri.
Biarlah kiranya Tuhan selalu memberkati kami sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, Kak Gio, Iya Kak. ada pesan untuk adik-adik dan untuk kita semua yang ada di sini. Pesannya apa ya Kak? Yang pertama, untuk selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker ketika adik-adik berada di luar rumah. Yang kedua, Adik-adik harus sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. nah, yang ketiga, adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga jarak ketika adik-adik berada di keramaiannya atau bertemu dengan orang-orang. Yang keempat, Adik-adik juga harus mengerjakan tugas yang ada dari Bapak, Ibu guru, dan kakak-kakak sekolah minggu. Betul Dan sekali. juga pekerjaan orang tua yang di rumah, adik-adik juga harus membantunya. Nah, betul sekali. Jangan lupa ya adik-adik. Iya Kak Angel. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan yang berjudul Aku ingin mengikut Tuhan. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, dan puji namanya. Puji namanya, Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.